Asal. Tes 1, 2, 3 dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal muhtaramin, para alim ulama yang kami hormati, Al-Ustadz Mukhlis, Al-Ustadz Amir selaku tokoh agama di Dusun Sagulung Berseri. Yang kami hormati segenap para undangan, baik yang dari dalam Dusun Sagulung Berseri, lebih-lebih yang dari luar. Yang kami hormati tuan rumah sekeluarga yang sedang berbahagia dengan kehadiran buah hati Adinda Muhammad Uwais Sulaiman, putra kedua dari Bapak Firmansyah dan Ibu Desi Fajriyah. Serta tak ketinggalan pula teman-teman rombongan hadrah Nurul Rahman, pimpinan Bapak Haji Maskih yang berbahagia. Untuk menyingkat waktu, kami akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Amir. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Samlawianto. Acara yang ketiga yaitu pembacaan salawat julus serta dilangsungkan dengan mahallul qiyam yang akan dipimpin oleh rombongan hadrah Nurul Rahman. Acara yang keempat yaitu acara inti mau'idah hasanah tentang hikmah-hikmah akikah dan kewajiban-kewajiban akikah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Mukhlis, serta ditutup dengan doa oleh Al-Ustadz Mukhlis juga. Untuk memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Amir, kepadanya dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita, silaturahmi kita dan sekaligus memenuhi undangan Bapak Firman sekeluarga
membawa keberkahan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus untuk keluarga beliau. Salawat dan salam marilah senantiasa kita kirimkan ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati beliau Bapak Ketua RW kita, Bapak Maizan Henry. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 dan RT 6. Yang saya muliakan Al-Mukarram Ustaz Muhammad Mukhlis dan tim Hadrah pimpinan Bapak Haji Maskin, umumnya para alim ulama, tokoh masyarakat yang ada di Saguling Berseri dan maupun kumpulan dari Persatuan Madura, ya kan? Alhamdulillah pada malam ini kita sama-sama ke rumah saudara ataupun Bapak Firman dengan hajatan untuk melaksanakan akikah ananda beliau. Semoga ananda nantinya anak yang kedua menjadi anak yang soleh, amin, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, amin, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Dan dengan ijabah dan permohonan doa-doa kita yang hadir cukup ramai ini, insyaallah mudah-mudahan adalah beberapa di antara kita yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala doanya. Apalagi nanti melalui lantunan sholawat yang dibawakan oleh tim Hadrah pimpinan Bapak Haji Maskin. Dari saya mungkin sebagai tokoh masyarakat mewakili mengucapkan terima kasih kepada kaum muslimin wal muslimat yang hadir pada malam ini. Dan juga sebagai pembuka tentunya marilah kita buka kegiatan ini dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan membacakan Ummul Kitab. Semoga kegiatan ini bermakna dan apa yang menjadi niatan keluarga mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ala jinniyah wa la kunniyatin salih wa saliyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian dari saya kembalikan kepada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب
سيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي
المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سميع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا ربي توشانا بنوري يا ربي حفظانك وأمانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجيرنا من عذابك يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حقنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي وقفي كل ماضي يا ربي نختم بالمشافى يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه فاحتزل صدره واستبشارا وازداد الكرسي حيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودكت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حبله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وبالله سرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين أما بعد
ashabal fadail al-alim al-ulama, wabil khusus al-ustadz Amir Mahmud Zain selaku tokoh agama di wilayah Sagulung Berseri ini. Jajaran kepemerintahan dalam hal ini adalah RW 06 beliau Buya Maizon Henry, dan juga Bapak RT 01 dan RT 06, dan juga keluarga besar Paguyuban Madura, dan juga yang kami hormati dan yang kami banggakan, Sohibul Hajah dalam hal ini adalah beliau Bapak Firmansyah keluarga, dan juga tim hadroh. Mudah-mudahan tim hadrohnya menambah keberkahan karena membaca sholawat Nabi sehingga mendapatkan syafaat. Sehingga mudah-mudahan lancar dan laris dipanggil kemana-mana. Tapi jangan lupa juga sama saya. Siap. Ini. Dan juga hadirin wal hadirat yang hadir pada hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita masih diberikan sehat wal afiat sehingga kita bisa bersama-sama hadir dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan yang hadir mendapatkan barokah, Amin. mendapatkan ma'unah, Amin. dan mudah-mudahan semuanya diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat ma'asalam semoga mengalir ke pangkuan beliau, junjungan kita, panutan kita, yakni tidak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita membaca sholawat Nabi yang tadi sudah dibacakan maulid tiba, mudah-mudahan dengan membaca maulid tiba ini yang diakikahkan mudah-mudahan menjadi anak yang solih. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak panjang lebar yang saya sampaikan. Kebetulan di malam Senin ini kami punya rutinitas yaitu mengkaji kajian kitab Tafsir Jalalain dan juga kitab Fathul Mu'in. Jadinya ini paling 5 menit sudah cukup insyaallah. Tadi dikatakan hikmah akikah. Kita ketahui sebagaimana saya mengutip di dalam kitab Fathul Mu'in bahwa akikah itu adalah sunnah bagi orang tua penanggung nafkah. Penanggung nafkah itu siapa? Yaitu yang punya anak. Berarti Bapak Firmansyah ini sudah gugur tanggung jawabnya terhadap anaknya, karena anaknya yang telah lahir sudah diakikahkan. Karena termasuk kewajiban, tapi kewajiban tidak wajib mutlak. Ini termasuk kewajiban orang tua terhadap anak adalah memberikan pendidikan terhadap anak. Ini mutlak. Salah satunya diawali dari mana? Yaitu diawali dari ketika lahir diadzankan terlebih dahulu. Ada hadis mengatakan kalau diadzankan insya Allah selamat dari jin Ummis Sibyan. Apa itu jin Ummis Sibyan? Yaitu jin perempuan yang suka menggoda anak. Makanya kadang-kadang anak kecil nangis di malam hari. Pernah suatu ketika ada orang ke tempat saya minta air. Saya padahal bukan tukang galon Pak, dimintain air. Nah, ini dimintain air supaya disuruh nyembul. Saya sebul aja, bush. Hanya baca bismillah kebetulan manjur. Akhirnya disuruh terus, saya jadi takut. Ini saya tanya kenapa anaknya menangis, ternyata pada saat ketika lahir belum diadzani. Makanya ini salah satu keistimewaan adzan, itu tidak hanya pada saat mau sholat,
ada bencana, ada angin besar, kita disunahkan sunahkan adzan di halaman rumah. Termasuk ketika bayi yang baru lahir disunahkan untuk diadzani. Kadang-kadang ada yang mengatakan gini, emang mau sholat kok diadzani? Ya ini. Dan adzan tidak hanya itu. Ini akikah. Lah akikah ini juga termasuk kewajiban penanggung nafkah berarti orang tua. Kalau orang tua ini tidak mampu, maka tidak masalah. Mampunya ketika khitan nggak masalah. Ya, seandainya dia sudah tua, kayak Pak Patkur belum diakikahin, kemudian akikah sendiri boleh-boleh saja, tapi tidak kategori sunnah. Sunnahnya memberikan sedekah kepada orang lain, karena sunnah akikah ini kalau Pak Mu'in mengatakan bagi penanggung nafkah. Nih, ya, wa yundabu liman talzamau naqdatan far'iyyi ayyaqiqu anhu min waqila bulughi. Ya ini. Itu mengenai akikah. Dan mengenai hikmah-hikmah akikah ini banyak sekali. Tentunya tidak banyak yang saya sampaikan, 3 saja cukup. Nanti kalau diundang lagi saya sampaikan sampai ke 7. Nah, yang pertama, akikah itu adalah hikmahnya sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau Bapak Firmansyah dikaruniai rizki yang luar biasa dari Allah, yakni berupa anak laki-laki. Ini jadi pertanyaan kadang-kadang, Pak, kenapa Pak kalau laki-laki kok akikahnya 2, kalau perempuan akikahnya 1? Seandainya 1 saja gimana Pak? Boleh atau tidak? Yang kita ketahui adalah 2 laki-laki. Untuk laki-laki yang 1 ekor kambing adalah untuk perempuan, tetapi bukan ekornya saja, ya. Kalau udah nanti pemahamannya yang ekor saja yang diakikahin, apa yang mau sebeli jadi sop butut nanti. Ya ini akikah. Dan akikah ini juga disunahkan ketika memotong-motong tulangnya ini jangan dipotong-potong, karena berharap supaya anaknya itu menjadi anak yang kuat, ya, sehat. Ini juga ada di dalam kitab Fathul Mu'in. Jadi pertama adalah bersyukur. Kenapa tadi 2 kalau laki-laki, kambingnya kalau perempuan 1? Di dalam kitab Al-Madhab fil Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i juz 1 halaman 241 disampaikan, pada dahulunya orang Arab itu lebih senang sekali kalau punya anak laki-laki. Senangnya luar biasa. Kalau perempuan nggak begitu senang, bahagia tapi bahagianya lebih bahagia laki-laki. Ini budaya orang Arab. Makanya tidak heran pada saat Umar bin Khattab memiliki anak perempuan disembelih, dikubur hidup. Ini kenapa? Karena yang dikehendaki laki-laki. Zaman jahiliyah apalagi kalau seorang tokoh kok nggak punya anak laki-laki, ini dicibir kawan-kawannya, ya. Dan zaman dulu perempuan itu hanya dijadikan pelampiasan seks belaka. Tapi sejak adanya Rasulullah, perempuan sangat dimuliakan. Bahkan ketika kita ditanya oleh seseorang, pernah Rasulullah ditanya, siapa yang engkau hormati ya Rasul, yang harus pertama kali? Ibumu. Tanya lagi, lantas siapa ya Rasul? Ibumu. Lantas siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Terus siapa lagi ya Rasul? Baru bapakmu. Berarti bisa disimpulkan bapaknya 1, ibunya 2. Pak Edu ya gak berani. Ini bisa disimpulkan, bukan berarti begitu ya. Bukan berarti begitu. Jadi ya memang demikian. Jadi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akikah disyariatkan perwujudan rasa bahagia dengan kehadiran seorang anak, sedangkan kebahagiaan dengan kehadiran seorang anak laki-laki itu lebih besar. Makanya kalau laki-laki akikahnya 2 kambing, kalau perempuan akikahnya 1. Tapi dalam kitab ini juga dijelaskan boleh hanya 1 saja.
Tapi kalau mampu ngapain satu, ya ikut 2 sajalah. Kalau istri pengennya 2, akikahnya cuma 1, nggak adil ini namanya. Ini itu yang pertama adalah sebagai perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti sunnahnya Nabi. Karena Nabi Muhammad mengakikahi Hasan Husain, maka kita sebagai umatnya, mengaku umatnya, berarti kita juga mau mengikuti sunnahnya Nabi. Jangan dipahami sunnahnya Nabi itu pada saat malam Jumat. Kata Pak Fatul, wayai. Ini tidak hanya itu. Dan ini juga sunnah. Kita datang, ini sunnah dan lain sebagainya. Dan ini juga sunnah Rasul, termasuk akikah. Kadang-kadang anak kecil aja sudah paham sunnah Rasul yang dimaksud itu. Padahal sunnah Rasul itu macamnya banyak sekali. Termasuk kita mengakikahkan anak, kalau kita mampu, itu hikmahnya adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena setiap anak itu tergadaikan, ya, tergadaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'i wa yuflaku wa yusamma. Dari Samurah radhiyallahu anhu bahwa berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak tergadaikan dengan akikah. Makanya ini ada semacam kayak dilemparin minyak angin, dilemparin beras kuning. Ini bukan sesuatu yang syirik, dan ini bukan sesuatu yang bid'ah. Bukan. Ya, bukan termasuk kategori itu. Kenapa demikian? Itu berharap, ya, berharap mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, dikasih minyak wangi. Kalau dulu zaman jahiliyah itu anak yang baru lahir betul diakikahi, tapi disiram dengan asin darah yang disembelih. Kalau sekarang karena zaman Rasulullah itu akhirnya dikasih dengan minyak wangi. Kalau dulu dupa lah, belum ada minyak wangi, ya dupa yang wangi gitu. Tapi pemahaman orang kekinian kadang-kadang dupa yang digunakan untuk bau harum dikatakan mengundang jin. Ya ini salah pemahaman. Nah, orang yang kurang pemahaman inilah kadang-kadang suka membid'ahkan, suka mensyirikkan, padahal nggak tahu maksud dan tujuan. Ya ini di kampung-kampung, di adat manapun, apalagi di Madura itu terkenal Syekhona Khalil Bangkalan yang termasuk guru-guru dari guru kami di pesantren dan guru-gurunya muassis Nahdlatul Ulama. Ini adalah Syekhona Khalil Bangkalan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi yang kedua hikmah akikah adalah mengikuti sunnahnya Nabi. Kalau mengikuti sunnahnya Nabi, insya Allah kita ini kategori orang yang sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah perwujudan sosial kemasyarakatan. Berkah berkumpul seperti ini, Bapak Firmansyah mengundang kita bersama. Ini mewujudkan persatuan dalam lingkungan kita. Seandainya ini tidak kita lakukan, maka orang punya masing-masing, punya ego masing-masing, nggak ada wujud persatuannya. Nah inilah yang tidak dikehendaki Allah dan tidak dikehendaki Rasul. Dan termasuk tasyakuran akikah ini hikmahnya adalah kebersamaan terjadi. Bahasanya ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena baginya nanti juga makan kambing, Pak Maizon juga duduknya sama ibu. Inilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini termasuk hikmah dari akikah. Kebersamaan terwujud karena adanya akikah. Bisa makan bareng. Pak Amir pernah makan sama kiainya pernah makan sampai Rasulullah, dan kita ikut makan, maka dapat keberkahannya.
Ini bapak-bapak yang dari Madura juga pernah makan sama gurunya ketika di Madura, kiainya sampai Mbah Khalil Bangkalan. Berarti kita sama saja pernah makan bersama dengan Syekhona Khalil Bangkalan. Inilah mudah-mudahan berkah yang sedikit saya sampaikan ini. Amin. Sehingga anak yang diakikahi atas nama Muhammad Uwais Sulaiman. Mudah-mudahan nama Uwais ini nama yang familiar, nama yang luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad ini aja ketika bertemu Umar sama Ali ini disuruh untuk bertemu Uwais, tapi Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni termasuk sahabat ya, karena menjumpai Rasulullah, tapi dalam ceritanya nggak ketemu Rasulullah, karena ketika sowan Rasulullah pas tindak, adanya ketemu Sayyidah Aisyah, nggak ketemu Rasulullah. Namun ketika dicari Ali dan juga Umar sulit ditemukan, karena nggak tahu siapa yang namanya Uwais, karena hanya bersih-bersih kuda saja pekerjaannya. Tapi patuhnya terhadap ibunya luar biasa. Ia pernah menggendong dari daerahnya sampai dengan tempat haji, tempat Makassar. Ini hebatnya Uwais. Dia kok kuat menggendong, ya, menggendong segitu jauhnya. Tapi dilatih dulu karena dia punya sapi yang besar. Beli sapi supaya sapinya besar, sapinya ditaruh di atas bukit. Ketika sapinya menaruh di atas bukit, sapinya digendong. Kemudian pagi nanti diambil, sore diambil, pagi dinaikkan ke bukit lagi, sore diambil. Udah latihan seperti itu, akhirnya menggendong ibunya yang mau melaksanakan ibadah haji. Ini Uwais. Mudah-mudahan harapan Man Firmansyah ini anaknya mudah-mudahan patuh terhadap orang tuanya. Ini Amin. sudah dilakukan akikah. Mudah-mudahan anak yang diakikahi ini dijauhkan dari godaan syaitan, dijauhkan dari godaan jin, dan dijauhkan dari mara bahaya, dicerdaskan akalnya, ya. Kemudian dijadikan anak yang solih, berguna kepada orang tua, nusa dan bangsa. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk doa kami mohon nanti beliau Bapak Kiai Amir Mahmud, ya, biar sama-sama itu Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Amin. Allah azimna wa la tunadhish. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiraqil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina munil muhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adana min abdalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayiat wa tarfa'na biha ala darajat wa tuballighna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'da al mamat. Innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal ni'mah wa abwaabal barakah wa abwaabal sihah wa abwaabal quwwah wa abwaabal rizqi Amin. wa abwaabal ilmi Amin. wa abwaabal jannati. Allah ya mujibas su'alin. Amin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza zamban illa ghafartah wa la hamman illa farjatah wa la 'aiban illa satartah wa la daynan illa qadaitah wa la bala'an ya Allah illa dafa'tah wa la musafiran illa wasaltah wa la faqiran aw miskinan illa aghnaytah wa la hajatan minna illa qadaytah wa sarata ya Allah ya Allah ya rabbal alamin.
اللهم أوصل مقاصدنا وحاجاتنا يا الله. اللهم أوصل ومقاصدنا يا رحمن. اللهم أوصل ومقاصدنا يا أرحم الراحمين. khususan ya Allah hajaniyatu sayyidil hajah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal duna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jaddina jaddatina limasakhina wa li asatijatina wa ila jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana ya Allah min ahli al-ilm wal khair wa la taj'alna wa auladana ya Allah min ahli syarri wal jahilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada para undangan untuk eksekusi hidangan yang telah disediakan oleh tuan rumah.